Kopi di pasar. Kata-kata ini mungkin membuat dahi para penikmat kopi berkerut. Bukan saja karena yang tergambar langsung suasana pasar yang bising dan becek, tapi juga jenis kopi yang ditawarkan. Jangan harap bisa menemukan kopi Gayo, Toraja, Flores, ataupun Papua. Tapi itu dulu. Setidaknya beberapa tahun belakangan, paradigma tersebut perlahan mulai bergeser. Kini para penikmat kopi bisa menemukan kopi-kopi berkualitas di pasar-pasar umum, seperti yang disediakan oleh warung Kopi Sae yang berdiri di dalam Pasar Modern Bintaro, Tangerang Selatan. Halo, selamat siang Pak Dedi. Saya Adi, Pak. Wah, pesen kopi dulu boleh nggak Pak? Boleh, Pak. Kayaknya banyak sekali jenis kopi yang disajikan ya. Saat ini saya sedia tinggal 7 ya. Yang paling populer apa Pak? Nampaknya Sidikalang ya. Sidikalang ya? Sidikalang. Sebenarnya kenapa sih Pak buka di Pasar Modern Bintaro ini Pak? Kalau warung kopi di pasar itu udah biasa ya. Kopi saset lah, katakan yang kopi-kopi yang umum. Karena banyak temen yang punya kafe, saya sedikit tersirat kafe. Jadi saya pikir ya sini kombinasi lah antara warung sama kafe. Ini dia nih, coba ini racikan saya nih. Siap. Ini campuran black, Robusta Gayo sama Arabica Toraja. Orang rata-rata kesini beli kopi hitam. Saya hanya untuk penggemar orang black cafe aja. Wih, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8 sampai jam paling kira-kira jam 4 ya. Padahal orang minum kopi kan tahu sendiri, kadang pulang kantor. Ya, sebulan bisa berapa kilo Pak? Ngabisin kopi total Pak? 20-25 kiloan. Kadang ada yang minta dibawa pulang. Ada atmosfer berbeda yang tidak saya dapatkan ketika saya menikmati secangkir kopi di coffee shop. Di sini para pengunjung tampak lebih akrab, tidak sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan gadget atau dengan laptop mereka. Pak Dedi. Halo Pak, saya Adi Pak. Saya dengan Haris Singgi. Biasa dong saya pesan Biasa? satu. Biasa, biasa. Kalau ini saya tinggal dulu ya. Siap. Udah sering kesini Pak? Enggak juga kalau yang pasti 2 kali seminggu. Kenapa di sini? Paling enak lokasi di sini. Kita nggak harus pakai dasi, nggak harus pakai apa istilahnya ya. Apa adanya Apa gitu adanya ya. aja gitu. Udah sejak kapan Pak ngopi di sini? Sudah setahunan lebih deh. Setahunan lebih ya? Iya. Nggak masalah nongkrong di tempat seperti itu? Dengan adanya apa adanya kita di sini, walaupun kita bisa seperti apa adanya kita di sana, tapi we cannot buy the atmosphere. Bisa nggak saya rangkum dengan kata-kata bahwa di sini rasa kopinya lebih jujur? Apa You may say adanya? that. Iya. Iya kan? Iya. Tidak pretentious, tidak mencoba jadi Betul. sesuatu yang lain. Betul. Sederhana dan apa adanya. Itulah yang membedakan ngopi di pasar dengan menikmati kopi di coffee shop urban. Hangatnya nuansa kekeluargaan dan tidak individualis. Nuansa kekeluargaan juga yang saya temukan di warung kopi Geraha Kopi. Letaknya di Pasar Modern Geraha Raya, Tangerang Selatan. Pemiliknya, Pak Hadi Lesmono, adalah seorang penikmat kopi sejati. Geraha Kopi bak showroom untuk koleksi-koleksi kopinya yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai macam kopi dari berbagai daerah seperti Yellow Catura, Toraja Yale, dan Pulu-Pulu tersimpan rapi dalam toples-toples kaca. Sore Pak Hadi, akhirnya nyampe juga ke sini. Kalau mau nyari kopi enak di Citra Geraha harus nyari beliau. Masalahnya satu, saya pengen ngopi Pak. Silahkan. Kayak kopi macam-macam banget ya Pak ya? Macam-macam. Apa ya? Yale boleh. Atau mau nyobain Yellow Catura? Nah, itu boleh. Sebetulnya dulu awalnya buka Geraha Kopi ini gimana ceritanya sih Pak? Timbang iseng nggak ada kerjaan, Mhm. yang namanya orang pensiunan, punya ruko hasil pesangon,
Jadi dipikir-pikir apa, diusulin anak-anak bikin tempat ngumpul. Kalau tempat ngumpul kan warung kopi. Nah, ini bisa dapat kopi macam-macam ini gimana ceritanya, Pak? Bangun network sama petani-petani, sama pedagang-pedagang kopi, tapi jangan yang pedagang-pedagang Gede. besar, tapi yang langsung dari petani. Kita tahu persis kopinya itu kopi mana. Lucu ya, dia varietal yang jarang tapi emang rasanya menarik sih. Ada lemon ya, Ada lemon, ada thyme-nya. tapi karamel juga. Karamelnya cakep. Ini kopi-kopi kayak gini nih yang setiap seruput ceritanya menarik banget nih. Bukan tipikal kopi Indonesia. Rasanya menarik dan gak semua orang punya. Justru tren Menikmatinya. begini kita tularkan ke anak-anak muda. Sekarang sudah mulai mereka. Yang paling penting kita educate anak-anak muda untuk menikmati kopi yang benar, kopi yang enak, kopi kita sendiri. Kemahirannya meracik kopi mampu menyihir para kalangan muda untuk datang ke kedainya lagi dan lagi. Apiatar, yang juga seorang mahasiswa sosiologi, bahkan menjadikan kopi sebagai bahan penelitian dan tema skripsinya. Di sana tuh menu yang paling sering dipesan itu espresso. Aku mikir jangan-jangan budaya di sini sedikit ketinggalan dibandingkan di sana. Mereka emang nggak pusing sama mesinnya seberapa mahal gitu. Tapi mereka, wih, kopi saya di sini nih, saya bina nih petaninya dari umur segini nih. Sekarang kayak gini nih rasanya. Mereka membedakannya secara rasa. Apakah di budaya kopi kita itu mengimitasi Melbourne, tapi dalam hal tempat ngopi yang menurut lu paling berkesan mana gitu? Aku bilang ya mungkin di Geraha Kopi ya, karena aku dari pertama kali diracunin ya di sini, terus kayak nggak neko-neko. Mungkin selera aku sendiri terbentuknya di sini sih. Pengalaman berbincang dengan seorang pemuda yang memiliki pemikiran kritis terhadap dunia kopi Indonesia inilah yang saya dapatkan ketika saya ngopi di pasar. Dari kesederhanaan sebuah warung kopi, mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran luar biasa.